Tapi walaupun udah dikenain tarif yang besar, penjualan BYD di Eropa tuh masih tetap meningkat terus, sampai akhirnya ada di posisi puncak kayak sekarang. If you ask me to say what we will see 10 years from now, we will see a US-made BYD. Akhirnya lebih laku mereka, padahal tarifnya pajaknya lebih gede. Kita bahas mobil listrik lagi, dan fokusnya kali ini bener-bener ke persaingan dagangnya. Persaingan dagang antara Tesla dari Amerika sama BYD dari Cina. Ya kalau mungkin lo inget, di video kita yang ini, di situ kan kita udah ngebahas ya kalau di tahun 2024 penjualan total mobil BYD tuh udah melampaui Tesla. Walaupun terus kalau dilihat dari mobil listriknya doang, yang hybridnya nggak dihitung, itu Tesla tuh masih unggul dikit waktu itu tuh. Nah tapi di bulan April 2025 kemarin, penjualan mobil listrik BYD, baik yang EV maupun yang hybrid, itu tuh meningkat gila-gilaan loh di pasar internasional. Khususnya di Eropa yang ngebikin Tesla jadi ketinggalan jauh. Bener-bener sekarang di Eropa tuh BYD tuh lagi diminatin banget. Sedangkan penjualan Tesla itu malah turun terus. Padahal sebelumnya selama bertahun-tahun Tesla tuh kan selalu ada di puncak penjualan mobil listrik di Eropa ya. Dan gilanya padahal BYD ini masuk pasar Eropa tuh baru di tahun 2022 loh. Udah jadi king aja nih sekarang nih. Tapi gimana bisa ya, cuma dalam waktu kurang dari 3 tahun doang, BYD langsung nguasain pasar mobil listrik di sana. Ngegeser nggak cuma Tesla, tapi juga merek-merek otomotif lain yang asli Eropa. Dan kenapa di saat tren mobil listrik lagi meningkat banget gini, penjualan dan sahamnya Tesla malah terjun bebas, malah turun banget? Ini kenapa nih? Apa yang terjadi sama Tesla nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas gimana BYD semakin menggila, ninggalin Tesla jauh di belakangnya. Di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin mobil listrik dari Cina, salah satu brand yang lagi naik banget tuh kan sekarang tuh kan BYD ya. Yang penjualannya tuh emang lagi melonjak banget, lagi melonjak terus. Ya, kayak yang udah kita bahas di video ini, di tahun 2024 tuh kan penjualan mobil listrik BYD tuh udah jauh melampaui Tesla ya. Walaupun kalau dilihat dari penjualan EV-nya, dari mobil listriknya doang, tanpa masukin yang hybridnya, penjualan Tesla tuh masih sedikit di atas BYD waktu itu. Tapi itu dulu, tahun lalu. Soalnya sekarang update-nya bisa dibilang BYD tuh udah nguasain industri pasar mobil listrik. Dengan area dominasi pasarnya yang terbaru adalah Eropa. Wow. Iya, jadi kalau menurut data dari Jato Dynamics disebut, di bulan April 2025 kemarin, volume penjualan BYD di Eropa tuh meningkat sebanyak 359% dari tahun lalu. Bahkan kalau kita lihat di Inggris sendiri nih, itu peningkatannya tuh nyampe 400%. Sementara di saat yang sama, Tesla mereka tuh justru ngalamin penurunan penjualan sebesar 49% dari tahun ke tahunnya. Kalau menurut Morningstar, dalam 3 bulan pertama tahun ini, penjualan Tesla di Eropa tuh emang turun terus tiap bulannya. Dan di akhir pembukuan kuartal pertama mereka, Tesla ngelaporin kalau laba bersih mereka di Eropa anjlok sebesar 71% dalam waktu 3 bulan itu. Cuma dalam 3 bulan doang loh, anjloknya sampai 71%. Dan gak cuma di Eropa, penjualan Tesla di Cina juga tuh turun sampai 50%. Padahal kalau menurut International Energy Agency, Cina tuh adalah negara yang paling banyak ngebeli mobil listrik. Ya gimana nggak paling banyak? 60% konsumen mobil listrik dunia loh, berasalnya dari Cina loh. Terus 25% dari Eropa, 10% dari Amerika, baru tuh sisa 5%-nya itu dari seluruh dunia dibagi-bagi. Nah, dengan tren pasar yang kayak gini, kalau penjualan Tesla di Cina dan di Eropa anjlok, berarti kan satu-satunya pasar besar yang tersisa buat didominasi sama mereka tuh tinggal negara asal mereka dong, tinggal Amerika doang. Dari 3 besar dunia, Cina, Eropa, Amerika, yang bisa mereka kuasain sekarang tuh ya cuma Amerika doang, sisanya mereka udah kalah sama BYD. Apalagi produk-produk mobil listrik dari Cina juga kan banyak dilarang ya di banyak tempat di sana. Makanya jadinya kalau buat di Amerika, Tesla tuh masih bisa terus hidup dan memimpin. Tapi ya itu pun sebenarnya pasar mereka di Amerika tuh cenderung stagnan loh, nggak berkembang. Sedangkan di sisa 5% lainnya yang kesebar di seluruh dunia tadi, BYD juga tuh masih lebih unggul. Jadi ya makin-makin deh Tesla deh kehilangan pasar deh. Dan walaupun Tesla bukan produsen mobil listrik pertama, tapi ya tetap harus diakuin mereka yang paling duluan terkenal kan. Tapi walaupun gitu, kalau menurut Clean Technica, sekarang tuh justru BYD yang mencetak rekor sebagai perusahaan mobil listrik pertama yang memproduksi 10 juta kendaraan energi baru secara global. Ngeri BYD.
Tonight, the numbers are in, and Tesla has fallen short of expectations. Elon Musk's electric vehicle company releasing its first quarter earnings, showing its biggest revenue drop in over a decade by 9%. Jadi ya emang valid ya kalau dibilang Tesla tuh udah ketinggalan jauh dari BYD. Dan ya sebenarnya alasan-alasan umum yang ngebikin BYD lebih diminatin tuh udah pernah kita bahas ya di video yang ini ya. Kayak gimana harganya bisa murah banget, dan gimana subsidi gede-gedean dari pemerintah Cina-nya sendiri ikut ambil bagian. Nah, karena buat alasan-alasan yang umum tuh udah pernah kita bahas, jadi sekarang di sini gue mau jelasin alasan terbarunya aja yang ngebikin BYD lebih unggul dari Tesla. Alasan-alasan yang lebih spesifik, alasan fitur-fiturnya. Ya sebelumnya kan walaupun harga BYD lebih murah, tapi secara fitur kan Tesla tuh kan masih menang di beberapa aspek ya. Yang ngebikin BYD bisa dibilang ada kurangnya dikit nih kalau dibandingin sama Tesla. Tapi itu dulu, soalnya sekarang dengan harga yang masih jauh lebih murah, BYD tuh justru punya fitur yang lebih canggih daripada Tesla. Emang fiturnya apa aja? Kalau menurut Tesla Rati, di bulan Maret 2025 kemarin, BYD ngerilis produk baru mereka yang punya fitur ngecas ultra cepet. Jadi ngecas baterai 5 menit doang, mobilnya langsung bisa dipakai sampai jarak 400 km tuh. Wah, 5 menit doang anjir. Bandingin sama fitur superchargernya Tesla yang harus ngecas 10 menit dulu supaya bisa dipakai sampai 275 km. Jelas unggul jauh BYD ya berarti ya. Bisa berkendara lebih jauh cuma dengan ngecas separuh waktu dari superchargernya Tesla loh. Terus selain itu BYD juga tuh ngeluncurin fitur yang dinamain God's Eye, yang kurang lebih fiturnya tuh sama kayak fitur full self-drivingnya Tesla. Ya intinya fitur autopilot lah ini. Tapi bedanya kalau menurut The Economic Times, fitur God's Eye-nya BYD itu bakal bisa diakses secara gratis di hampir semua model. Bahkan model dengan harga paling murah sekalipun itu tetap gratis tuh. Nah, autopilot Tesla, kalau mau punya fitur itu kan kita harus langganan dulu kan. Harus bayar $99 per bulan dulu, baru kita bisa pakai. Dan itu pun fitur autopilot Tesla tuh masih beta loh. Cuma ada di model-model tertentu, di area-area tertentu. Belum bener-bener dirilis, karena ya emang masih perlu banyak perbaikan kan. Jadi ya udah, unggul lagi BYD di sini. Ya emang sih, beberapa aspek yang ada di autopilot Tesla tuh itu nggak ada di God's Eye-nya BYD. Kayak contohnya fitur mobil yang bisa full jalan sendiri di rute kota, nah itu BYD belum ke situ tuh. Tapi terus kalau buat fitur ngerem otomatis di saat darurat, nyesuaiin kecepatan otomatis, ngejaga mobil supaya tetap di jalur, fitur parkir otomatis di mana mobilnya gerak sendiri buat parkir, kamera yang dilengkapi AI, navigasi otomatis, itu semuanya tuh udah ada di BYD. Dan gratis. Terus fitur penghangat dan pendingin kursi juga tuh ada di BYD dan gratis juga. Sedangkan di Tesla kita harus bayar $300 dulu tuh kalau mau ngaktifin fitur ini. Jadi ya dari sini kelihatan ya, dengan harga yang lebih murah, konsumen BYD tuh bisa dapat banyak fitur canggih secara gratis, secara cuma-cuma. Beda sama Tesla yang udah mah mobilnya mahal, fitur-fiturnya juga harus bayar lagi. Makanya akhirnya selain penjualannya meningkat, kalau menurut CNBC, nilai saham BYD juga tuh meningkat sampai 46% sepanjang tahun 2025 ini. Sedangkan sahamnya Tesla itu malah jatuh sampai 31%. Jadi ya dari sini kelihatan ya, selain konsumen, ternyata investor-investornya juga pada pindah haluan nih berarti nih. Wah, gue sih kalau jadi Tesla deg-degan ya. Company announced a new technology claiming it can charge an electric vehicle almost as quickly as it takes to fill a gas car. An EV platform capable of charging up to 250 miles of range in just 5 minutes. Tapi sebenarnya yang harus kita tahu, alasan turunnya penjualan dan saham Tesla tuh itu nggak sepenuhnya gara-gara BYD loh. Faktor dari salah Teslanya sendiri tuh juga ada di sini. Kayak alasan yang pertama nih, jadi kalau menurut Reuters, Elon Musk sebenarnya dia tuh udah dari lama ngejanjiin bakal ngeproduksi Tesla dengan model yang jauh lebih murah. Tapi ternyata sampai sekarang model yang dijanjiin itu masih nggak ada bentuknya nih, masih nggak kelihatan. Jadi Tesla nih udah kan harganya mahal, nggak ada model baru, nggak ada inovasi baru juga. Terus apa-apa harus serba bayar lagi kan, di luar harga mobilnya harus langganan lagi. Ya pada males lah orang jadinya. Nunggu-nunggu model lain yang katanya bakal jauh lebih murah juga sampai sekarang masih nggak ada kan. Jadi ya daripada PHP, mending beli yang pasti-pasti aja, mending beli yang jelas bagus dan jelas lebih murah aja. Dan BYD mereka manfaatin celah ini. Terus alasan lainnya kenapa saham dan penjualan Tesla bisa turun kalau menurut The Straits Times adalah
karena keterlibatan Elon Musk dalam politik. Jadi mulai dari dia berkoalisi sama Donald Trump sampai sekarang mereka berantem, itu semua ngaruh tuh ke image Tesla di mata konsumen. Banyak konsumen dan investor di Amerika, Eropa, dan bahkan Asia yang jadi nganggep Tesla tuh udah nggak menarik lagi. Udah buruk aja namanya pokoknya, gara-gara Elon Musk ikut-ikutan politik. Jadi ya tindak tanduk apapun yang dilakukan sama Elon Musk tuh itu pasti ngaruh tuh ke perusahaan yang dia pimpin. Jadi kebayangkan di saat persaingan industri mobil listrik lagi ketat, lagi ada saingan kuat dari Cina, Elon Musk dia malah sibuk di politik, sibuk berantem sama Donald Trump. Ya udah, drop lah udah. Ya buat lebih detailnya tentang perseteruan antara Elon Musk sama Donald Trump, lu bisa tonton di video gue yang ini. Mama marketing. The bromance is definitely over. President Trump and Elon Musk erupted into a nasty public feud today. Terus alasan terakhir yang berkontribusi terhadap penurunan penjualan Tesla adalah pajak yang diberlakukan oleh Amerika ke Cina. Kok bisa? Jadi kalau menurut Tech Research Online, karena sadar perusahaan lokalnya terancam, akhirnya di bulan April 2025, pemerintahan Donald Trump tuh naikin lagi pajak impor mobil listrik dari Cina sampai 125%. Supaya orang Amerika kalau pengen beli mobil listrik, ya mereka beli yang asli sana aja, atau minimal dari Eropa lah. Pokoknya yang penting jangan sampai beli mobil listrik dari Cina. Apalagi terus di beberapa negara bagian kan ada aturan yang ngelarang mobil listrik dari Cina buat dipakai di jalanan kan. Yang ngebikin mobilnya jadi nggak guna juga walaupun udah kita beli. Nah, kenaikan pajak 125% ini ngebikin Cina jadi balas dendam dengan memberlakukan pajak yang sama buat mobil listrik Amerika di negara mereka, di Cina. Dan jelas ini ngebikin Tesla jadi makin kehilangan pasar dong. Ya, Cina kan pasar mobil listrik terbesar di dunia kan tadi kan. Mobil listrik dari Amerika malah kena pajak 125% gara-gara balas dendam. Jadi ya udah, ini Amerika niatnya pengen sok keras malah makin tenggelam nih mereka nih. Nah, menariknya kalau menurut Euronews, sebenarnya Uni Eropa juga tuh udah nerapin tarif yang besar loh buat BYD loh. Tarifnya tuh 17,4%. Tapi walaupun udah dikenain tarif yang besar, penjualan BYD di Eropa tuh masih tetap meningkat terus, sampai akhirnya ada di posisi puncak kayak sekarang. Sedangkan Tesla yang tarifnya di Eropa cuma 7,8%, jauh lebih kecil, itu mereka penjualannya malah turun terus tuh. Malah kalah mereka dari yang pajaknya lebih gede. Dan hal inilah yang ngebikin BYD jadi banyak disebut sebagai game changer. Soalnya aturan main di industri mobil listrik global itu bisa diubah tuh sama mereka tuh. Diubah jadi ngikutin standarnya mereka, jadi ngikutin standarnya BYD. Oh, Tesla mobilnya mahal, oke kita bikin yang murah. Oh, Tesla fitur-fiturnya harus langganan, oke kita bikin gratis. Akhirnya lebih laku mereka, padahal tarifnya pajaknya lebih gede. Tapi itu bagus apa enggak sih? Ya, kalau dilihat dari kacamata konsumen sih ya jelas bagus ya. Ya soalnya kan kalau standar mobil listrik dunia ngikutin standarnya BYD, yang fiturnya lengkap dan bagus tapi harganya murah, berarti nantinya kan produsen-produsen mobil listrik dunia mereka juga bakal ngelakuin hal yang sama kayak BYD kan, biar bisa bersaing sama BYD. Jadi di masa depan nanti harapannya bukan cuma mobil listrik dari Cina doang nih yang harganya murah tapi fiturnya lengkap dan oke. Mobil listrik dari negara lain juga mereka juga tuh bakal ngikutin supaya bisa keep up sama kemauan konsumen yang standarnya udah kayak standarnya BYD. Tapi terus di sisi lain ini juga jadi tantangan berat nih buat para produsen, khususnya produsen-produsen dari Eropa yang tenaga kerja dan sumber dayanya lebih mahal. Mereka jadi harus mikir gimana caranya supaya bisa ngeproduksi mobil listrik yang murah tapi bagus tapi nggak merugikan perusahaan. Wah, pusing deh tuh. Chinese carmaker BYD sold more electric vehicles in Europe than Tesla for the first time. This shift away from Tesla comes as its aging model lineup and CEO Elon Musk's politics hurts demand. Jadi ya gitu ya efeknya ya kalau BYD yang berkuasa di industri mobil listrik global ya, standarnya jadi berubah nih. Konsumen jadi bisa dapat produk yang oke dengan harga yang murah, produsen mereka jadi harus muter otak banget biar bisa neken biaya produksi supaya bisa dijual dengan harga yang murah. Tapi ya di luar itu kemunduran Tesla nih emang gila banget sih, anjloknya tuh beneran anjlok banget loh. Dan di sisi lain peningkatan BYD juga nggak main-main sampai disebut jadi game changer kan tadi kan. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah meningkatnya penjualan BYD ini lebih condong ke hal yang baik atau justru buruk? Dan apakah Tesla bakal bisa nyusul BYD lagi atau bakal makin tertinggal nih? Bakal makin terpuruk nih? Yang mana nih? Silakan komen. If you ask me to say what we will see 10 years from now, we will see
US-made BYD. Oke, sekian review gue kali ini tentang kenapa Tesla makin jauh tertinggal dari BYD. Dan ternyata selain karena faktor BYD-nya emang makin gacor, ada faktor-faktor gara-gara kelakuan Elon Musk juga ya. Aduh, Bang Elon. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nonton di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.